Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kunci-kunci kebahagiaan dalam pernikahan yang mungkin sering terlupakan. Banyak orang berpikir bahwa cinta dan materi sudah cukup untuk menciptakan pernikahan yang bahagia. Namun faktanya adalah, cinta dan materi hanya mempengaruhi 30% kebahagiaan pernikahan kita. Jadi, apa yang menjadi 70% sisanya? Mari kita bahas bersama. Poin pertama, mengendalikan emosi dengan bijak. Mengendalikan emosi dengan bijak dalam pernikahan, sangat penting bagi kita untuk memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi kita dan mengekspresikannya tanpa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis di dalam rumah tangga. Dalam pernikahan, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang memicu emosi yang kuat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi dengan bijak. Mengendalikan emosi tidak berarti menekan atau menyembunyikan perasaan kita, tetapi lebih kepada pengaturan dan pengungkapan emosi dengan cara yang sehat dan konstruktif. Kemampuan ini membantu menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis di dalam rumah tangga. Ketika kita mampu mengendalikan emosi dengan bijak, kita dapat menghindari melampiaskan kemarahan atau kekecewaan secara merusak hubungan. Sebaliknya, kita dapat mengekspresikan emosi secara jelas dan tanpa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Dengan mengendalikan emosi dengan bijak, kita dapat membantu mencegah konflik yang tidak perlu dan meningkatkan komunikasi yang sehat antara pasangan. Hal ini juga memungkinkan kita untuk mendengarkan dengan empati dan memahami sudut pandang pasangan, sehingga menciptakan ruang untuk penyelesaian masalah secara kolaboratif. Selain itu, mengendalikan emosi dengan bijak juga melibatkan pengelolaan stres dan ketegangan dalam pernikahan. Dalam momen-momen yang sulit, kita perlu mampu menenangkan diri sendiri, mengambil napas dalam-dalam, dan menjaga keseimbangan emosional. Hal ini membantu kita tetap tenang dan rasional dalam menghadapi situasi yang menantang. Jadi, dengan memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi dengan bijak, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan penuh pengertian dalam pernikahan. Ini merupakan langkah penting dalam membangun hubungan yang kuat dan bahagia bersama pasangan. Poin kedua, berpikir jernih dalam kesulitan. Berpikir jernih dalam kesulitan ketika kita dikecewakan oleh pasangan, penting bagi kita untuk dapat berpikir jernih dan bijak. Kemampuan ini akan membantu kita melihat situasi dari berbagai sudut pandang dan mencari solusi yang terbaik untuk kebaikan bersama. Dalam pernikahan, tidak dapat dihindari bahwa kita akan menghadapi tantangan dan situasi yang membuat kita merasa kecewa. Saat dikecewakan oleh pasangan, penting bagi kita untuk dapat mempertahankan kejernihan pikiran dan berpikir dengan bijak. Kemampuan berpikir jernih dalam kesulitan memungkinkan kita melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Hal ini melibatkan kemampuan untuk mengendalikan emosi yang mungkin timbul akibat kekecewaan, sehingga kita dapat memproses informasi dengan objektif dan rasional. Dengan berpikir jernih, kita dapat menganalisis situasi dengan cermat, mengidentifikasi akar permasalahan, dan mencari solusi yang terbaik untuk kebaikan bersama. Kita dapat mengambil langkah-langkah yang produktif dan konstruktif untuk mengatasi masalah dan memperbaiki hubungan dengan pasangan. Selain itu, berpikir jernih juga membantu kita dalam menghindari sikap defensif atau menyalahkan pasangan secara langsung. Kita dapat mengakui kontribusi kita dalam situasi tersebut dan menerima bahwa tidak selalu satu pihak yang benar atau salah. Dengan demikian, kita dapat menciptakan ruang untuk dialog terbuka dan komunikasi yang efektif. Kemampuan berpikir jernih dalam kesulitan juga melibatkan kemampuan untuk mengelola emosi secara sehat. Kita perlu mengenali dan mengelola emosi negatif seperti kemarahan atau kekecewaan dengan cara yang konstruktif. Misalnya melalui refleksi diri, berbicara dengan pasangan dengan tenang, atau mencari dukungan dari pihak lain seperti keluarga atau teman terdekat. Dengan demikian, kemampuan berpikir jernih dalam kesulitan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan hubungan pernikahan. Hal ini memungkinkan kita untuk mencari solusi yang terbaik,
meningkatkan komunikasi yang sehat, dan memperkuat ikatan dengan pasangan dalam menghadapi tantangan hidup bersama. Poin ketiga, menerima kelemahan dan ketidaksempurnaan. Menerima kelemahan dan ketidaksempurnaan dalam pernikahan, kita perlu memiliki kemampuan untuk membiarkan pasangan melihat semua sisi dalam diri kita, termasuk hal-hal yang kita benci atau tidak sukai. Menerima kelemahan dan ketidaksempurnaan ini akan memperkuat hubungan kita dan menciptakan kedekatan yang lebih dalam. Dalam pernikahan, seringkali kita memiliki harapan dan ekspektasi terhadap pasangan kita. Namun, penting bagi kita untuk memiliki kemampuan untuk menerima kelemahan dan ketidaksempurnaan dalam diri kita sendiri dan pasangan. Menerima kelemahan dan ketidaksempurnaan berarti kita membiarkan pasangan melihat semua sisi dalam diri kita, termasuk sisi yang mungkin kita benci atau tidak sukai. Ini melibatkan kemampuan untuk merangkul keaslian dan keunikan kita sebagai individu. Ketika kita mampu menerima kelemahan dan ketidaksempurnaan, kita menciptakan ruang yang aman dan terbuka di dalam pernikahan. Pasangan kita merasa lebih nyaman untuk berbagi sisi-sisi mereka yang mungkin tidak sempurna, dan hal ini memperkuat keintiman dan kepercayaan antara kita. Selain itu, menerima kelemahan dan ketidaksempurnaan juga membantu kita mengatasi konflik dan kesalahpahaman. Kita menyadari bahwa setiap individu memiliki kelemahan dan kesalahan, termasuk diri kita sendiri. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih sabar, pengertian, dan empati dalam menghadapi ketidaksempurnaan pasangan. Menerima kelemahan dan ketidaksempurnaan juga melibatkan kemampuan untuk melihat potensi pertumbuhan dan perbaikan dalam diri kita dan pasangan. Kita dapat saling mendukung untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri, dan memberikan ruang untuk perubahan dan perkembangan pribadi. Dalam kesimpulan, kemampuan untuk menerima kelemahan dan ketidaksempurnaan merupakan aspek penting dalam pernikahan yang sehat dan bahagia. Hal ini memperkuat hubungan kita dengan pasangan, menciptakan kedekatan yang lebih dalam, dan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan bersama. Dengan menerima dan menghargai sisi-sisi yang tidak sempurna, kita membangun ikatan yang kokoh dalam menjalani perjalanan hidup bersama. Poin keempat, memaafkan dan melepaskan masa lalu. Kemampuan memaafkan dan melepaskan rasa sakit dari masa lalu sangat penting. Kita perlu belajar memaafkan diri sendiri dan orang lain, serta fokus kembali pada momen sekarang. Hanya dengan melepaskan beban masa lalu, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih bahagia. Dalam pernikahan, seringkali kita membawa beban rasa sakit dari masa lalu, baik itu kesalahan yang kita buat sendiri maupun perlakuan buruk yang kita terima dari orang lain. Namun, penting bagi kita untuk memiliki kemampuan untuk memaafkan dan melepaskan masa lalu. Memaafkan diri sendiri dan orang lain adalah langkah penting dalam proses penyembuhan dan pemulihan. Memaafkan bukan berarti melupakan atau mengabaikan apa yang telah terjadi, tetapi lebih kepada membebaskan diri dari beban emosional yang terkait dengan masa lalu. Hal ini membantu kita untuk mengalami pertumbuhan dan transformasi pribadi yang lebih positif. Ketika kita belajar memaafkan, kita melepaskan kebencian, dendam, dan kekecewaan yang mungkin kita simpan dalam hati. Ini membuka ruang bagi kedamaian batin dan kesejahteraan emosional. Selain itu, memaafkan juga memungkinkan kita untuk melihat orang lain sebagai manusia yang memiliki kesalahan dan kelemahan, termasuk diri kita sendiri. Selain memaafkan, penting untuk fokus kembali pada momen sekarang. Masa lalu tidak dapat diubah, tetapi kita memiliki kendali atas bagaimana kita menjalani hidup kita saat ini dan merencanakan masa depan kita. Dengan mengarahkan perhatian dan energi kita pada momen sekarang, kita dapat menghargai kebahagiaan dan keindahan yang ada di hadapan kita. Memaafkan dan melepaskan masa lalu adalah langkah yang memungkinkan kita untuk melangkah maju dan menciptakan masa depan yang lebih bahagia. Dengan membebaskan diri dari beban masa lalu, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dengan pasangan dan menciptakan ikatan yang lebih kuat. Dalam kesimpulan, kemampuan untuk memaafkan dan melepaskan masa lalu adalah kunci dalam menciptakan pernikahan yang bahagia dan sukses. Dengan memaafkan diri sendiri dan orang lain, serta fokus pada momen sekarang,
kita membebaskan diri dari beban emosional yang tidak produktif dan membuka pintu bagi kedamaian dan kebahagiaan yang lebih besar di dalam pernikahan kita. Poin kelima, menjaga batasan untuk kesehatan diri. Menjaga batasan untuk kesehatan diri atau menetapkan batasan dengan orang lain adalah hal yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan emosional, mental, dan fisik kita sendiri. Jangan takut untuk mengatakan tidak dan menjaga ruang untuk diri sendiri dalam pernikahan. Dalam pernikahan, penting bagi kita untuk memiliki kemampuan untuk menetapkan batasan dengan orang lain, termasuk pasangan kita sendiri. Menjaga batasan adalah langkah yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan emosional, mental, dan fisik kita sendiri. Menetapkan batasan berarti kita memiliki kesadaran akan kebutuhan dan batas pribadi kita. Kita tidak harus menempatkan kebutuhan dan keinginan pasangan di atas segalanya tanpa memperhatikan diri sendiri. Dengan menetapkan batasan, kita dapat memastikan bahwa kita tidak mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan kita demi kepentingan orang lain. Jangan takut untuk mengatakan tidak dan menjaga ruang untuk diri sendiri dalam pernikahan. Ini bukan tanda egoisme atau ketidakpedulian terhadap pasangan, tetapi lebih kepada menjaga keseimbangan dalam hubungan. Dengan menjaga batasan yang sehat, kita dapat menjaga kestabilan emosional kita, menjaga kesehatan mental kita, dan memelihara identitas individu kita. Menjaga batasan juga melibatkan komunikasi yang jelas dan terbuka dengan pasangan. Kita perlu berkomunikasi mengenai kebutuhan pribadi kita, apa yang membuat kita merasa nyaman, dan apa yang melampaui batasan kita. Dengan saling memahami dan menghormati batasan masing-masing, kita dapat menciptakan iklim saling pengertian dan dukungan dalam pernikahan. Selain itu, menjaga batasan juga membantu mencegah kelelahan dan kelebihan tanggung jawab dalam pernikahan. Kita perlu mengenali ketika kita mulai merasa terlalu banyak memberikan diri kita sendiri, sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah untuk merawat dan mengisi kembali energi kita sendiri. Ini penting agar kita tetap sehat dan kuat dalam mendukung hubungan kita. Dalam kesimpulan, menjaga batasan dalam pernikahan adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan emosional, mental, dan fisik kita sendiri. Dengan menetapkan batasan yang sehat, kita dapat menjaga keseimbangan dalam hubungan, menjaga kesejahteraan pribadi, dan memelihara identitas individu kita. Jangan takut untuk mengatakan tidak dan menjaga ruang untuk diri sendiri, karena hal ini merupakan upaya yang penting dalam menciptakan pernikahan yang sehat dan bahagia. Dan poin keenam adalah menjaga ketenangan dalam konflik. Kemampuan untuk tetap tenang selama diskusi yang penuh konflik atau saat berhadapan dengan orang lain sangatlah penting. Hanya dengan tetap tenang, kita dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk berdiskusi, menemukan kompromi, dan menciptakan solusi yang baik bagi kedua belah pihak. Dalam pernikahan, situasi yang penuh konflik tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki kemampuan untuk tetap tenang dan terkontrol saat berhadapan dengan situasi tersebut. Menjaga ketenangan dalam konflik melibatkan kemampuan untuk mengelola emosi kita dengan bijak. Saat kita menghadapi konflik, emosi seperti kemarahan, frustrasi, dan kekecewaan dapat dengan mudah mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan pasangan. Namun, dengan tetap tenang, kita dapat menghindari respons impulsif yang mungkin menyulut konflik lebih lanjut. Ketika kita tetap tenang, kita memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami sudut pandang pasangan kita. Ini membuka ruang untuk dialog yang lebih konstruktif dan dapat membantu kita mencapai solusi yang saling menguntungkan. Dan kesimpulannya, kemampuan untuk tetap tenang dalam konflik adalah kualitas penting dalam pernikahan yang sehat. Dengan mengelola emosi secara bijak dan berkomunikasi dengan ketenangan, kita dapat menghindari permasalahan rumah tangga yang tidak produktif dan mencapai solusi yang saling menguntungkan. Untuk kamu yang akan segera menikah, penting untuk mempertimbangkan bahwa kebahagiaan dalam pernikahan tidak hanya bergantung pada cinta dan materi. Kamu juga perlu memiliki keterampilan-keterampilan yang telah kita bahas tadi. Jadi, ambil tanggung jawab untuk mempersiapkan diri secara mental sebelum memasuki ikatan pernikahan. Terakhir,
Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan berikan komentar di bawah ini mengenai pengalaman kamu dalam menjalani pernikahan yang bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.